Bikin bangga. Alhamdulillah. Ini baru super top Marco Top. Tampil apik. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Maladewa U20 di kualifikasi Piala Asia 2024. Garuda Nusantara sikat Maladewa tanpa ampun. Timnas Harimau Malaya gigit jari. Sakitnya bukan main. Sampai lakukan segala cara. Di luar dugaan, pemain grade A Eropa ini lebih mantap pilih bela Timnas Indonesia ketimbang Timnas Malaysia. Siapa dia? Alhamdulillah, Shin Taeyong bahagia. Mantap. Penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat Timnas Indonesia. PSSI langsung gerak cepat naturalisasi. Alhamdulillah, ini baru mantap. Publik Vietnam paniknya bukan main. Murid kesayangan pelatih top dunia Jose Mourinho bakal gabung Timnas Indonesia. Simak kabar bahagianya. PSSI memang top. Tak sampai di Messi Hilgers dan Eliano Rejders. PSSI bakal tambah pemain naturalisasi grade A baru lagi untuk perkuat Timnas Indonesia di bulan November nanti. Siapa? Mantap. Yes, ini dia. Inilah 5 klub top Eropa yang berpotensi gaet kiper Timnas Indonesia Martin Paes. Nomor 1 ada FC Barcelona. Inilah alasan kenapa Jairo Riedewald sudah ditakdirkan untuk bela Timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya ya. Mengejutkan, Timnas Malaysia ajak Timnas India tanding. Ambisi kejar ranking FIFA Timnas Indonesia? Apa kabar para bintang yang tadinya dipanggil Timnas Indonesia, tapi malah menolak mentah-mentah? Miris. Begini nasibnya sekarang. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia U20 kembali menunjukkan tajinya di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam pertandingan krusial melawan Maladewa U20 yang digelar Rabu 25 September malam di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Garuda Muda berhasil tampil dominan dan mencetak kemenangan gemilang. 3 gol dalam rentang waktu 5 menit menjadi momen kunci yang mengamankan 3 poin bagi Indonesia. Pertandingan ini menjadi saksi ketangguhan para pemain muda Indonesia, terutama kehebatan Aditya Warman, yang berhasil membuka kemenangan dengan gol spektakuler. Indonesia memulai laga dengan penuh semangat dan kendali penuh atas permainan. Namun, meski tampil dominan sejak awal, gol baru tercipta setelah babak kedua dimulai, dengan rentetan gol indah yang menghebohkan para penonton. Sejak peluit pertama ditiup, Timnas Indonesia U20 langsung menguasai jalannya pertandingan. Permainan menyerang yang diterapkan oleh pelatih Indra Syafri membuat tim lawan tertekan. Maladewa, yang datang dengan harapan bisa mencuri poin, lebih banyak bertahan di wilayah mereka sendiri dan mengandalkan serangan balik. Di babak pertama, Indonesia menciptakan beberapa peluang emas. Namun penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat skor tetap imbang tanpa gol. Penjaga gawang Maladewa, Mohamed Yamen, juga tampil cukup solid dengan melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Meski demikian, dominasi Indonesia di semua lini menunjukkan bahwa gol hanya tinggal menunggu waktu. Babak kedua dimulai dengan intensitas yang lebih tinggi. Indra Syafri melakukan beberapa pergantian pemain dengan memasukkan Muhammad Ragil, Mesal Hamzah, dan Vigo Dennis. Pergantian ini terbukti membawa perubahan signifikan bagi permainan Garuda Muda. Pada menit ke-52, Indonesia akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat aksi brilian dari Aditya Warman. Menerima umpan pendek dari Doni Tripamungkas, Aditya langsung melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti. Bola meluncur indah ke pojok kanan gawang Maladewa, tak mampu dijangkau oleh kiper lawan. Gol spektakuler ini membuat Indonesia unggul 1-0 dan langsung meningkatkan kepercayaan diri tim. Hanya berselang 3 menit setelah gol Aditya, Indonesia kembali mencetak gol melalui Vigo Dennis pada menit ke-55. Gol ini berawal dari pergerakan apik Doni Tripamungkas yang memberikan umpan terukur ke arah Vigo. Tanpa ragu, Vigo melepaskan sontekan datar yang membuat kiper Maladewa kembali mati langkah. Indonesia pun memperlebar jarak menjadi 2-0. Keunggulan Indonesia semakin tak terbendung ketika pada menit ke-57,
Wonderkid Persebaya Surabaya Tony Firmansyah mencetak gol ketiga melalui tendangan bebas melengkung yang indah. Tendangan bebas Tony tidak hanya akurat, tetapi juga penuh teknik, membuat bola meluncur melewati pagar betis dan langsung masuk ke gawang Maladewa. Gol ini semakin menegaskan superioritas Garuda Muda di atas lapangan. Tak puas dengan keunggulan 3-0, Indonesia terus menggempur pertahanan Maladewa. Pada menit ke-66, Jens Raven berhasil menambah keunggulan Indonesia menjadi 4-0. Gol keempat ini lahir dari serangan cepat yang dipimpin oleh lini tengah Indonesia. Jens yang mendapat ruang cukup di dalam kotak penalti, melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan kiper lawan. Skor 4-0 pun tercipta, membuat Indonesia semakin di atas angin. Tim lawan yang semakin tertekan hanya bisa berusaha memperkecil kekalahan dengan beberapa serangan balik sporadis, namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia U20 menurunkan susunan pemain terbaiknya sejak menit pertama. Di posisi penjaga gawang, Ikram Al-Ghifari tampil sebagai pilihan utama untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman dari ancaman Maladewa. Sementara itu, di lini belakang, Indra Syafri memasang 5 pemain bertahan sekaligus yaitu Muhammad Mufli Hidayat, Alvarezi Buffon, Kadek Arel, Muhammad Iqbal Gwijangge, dan Doni Tri Pamungkas. Di lini tengah, Indonesia mengandalkan dua Tony Firmansyah dan Aditya Warman. Keduanya menjadi motor serangan bagi Indonesia, dengan Aditya memainkan peran penting dalam menciptakan peluang dan mengatur tempo permainan. Untuk lini depan, pelatih Indra Syafri menurunkan trio Aryansyah Abdul Manan, Jens Raven, dan Muhammad Rizky Afrizal. Kehadiran mereka di lini serang membuat pertahanan Maladewa terus berada di bawah tekanan sepanjang pertandingan. Pada babak kedua, Indra Syafri melakukan beberapa pergantian taktis dengan memasukkan Muhammad Ragil, Mesal Hamzah, dan Vigo Dennis. Kehadiran ketiganya langsung membawa dampak positif dengan penambahan gol cepat di awal babak kedua. Kemenangan ini menjadi langkah penting bagi Timnas Indonesia U20 dalam upayanya untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. 3 poin yang diraih dari laga ini membuat Indonesia semakin percaya diri menghadapi laga-laga selanjutnya di fase grup. Selain itu, kemenangan dengan skor meyakinkan ini juga menjadi modal berharga bagi Garuda Muda dalam mengasah kekompakan tim dan meningkatkan moral para pemain. Tony Firmansyah, yang menjadi salah satu bintang dalam pertandingan ini, sekali lagi menunjukkan bakat luar biasanya sebagai salah satu pemain muda terbaik Indonesia. Sebagai wonderkid dari Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia U20 di masa depan. Dengan performa impresif yang ditampilkan oleh para pemain muda Indonesia, harapan untuk melihat Garuda Muda melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 semakin besar. Para penggemar sepak bola di tanah air pun tentu berharap tim ini bisa terus tampil konsisten dan meraih hasil-hasil positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Susunan pemain Timnas Indonesia U20 yang tampil dalam laga ini juga menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Indra Syafri. Kehadiran pemain-pemain muda bertalenta dari berbagai klub besar di Indonesia, termasuk dari Persebaya Surabaya yaitu Tony Firmansyah, menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Timnas Harimau Malaya gigit jari, sakitnya bukan main. Sampai lakukan segala cara. Di luar dugaan pemain grade A Eropa ini lebih mantap pilih bela Timnas Indonesia ketimbang Timnas Malaysia. Siapa dia? Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tampaknya mulai merasakan tekanan saat melihat semakin banyak pemain keturunan yang melakukan penolakan. Meskipun FAM memiliki rencana besar untuk merekrut talenta-talenta berdarah Malaysia, kenyataannya tidak sesuai harapan karena sejumlah pemain keturunan justru menolak dengan tegas. Salah satu kisah ini bermula ketika media Malaysia gencar memberitakan mereka telah mendapatkan 3 pemain keturunan kelas atas. Namun, harapan tersebut pupus ketika para pemain yang diincar, seperti Naim Garcia, menolak untuk berseragam Harimau Malaya meskipun sudah dihubungi langsung oleh FAM. Bukan hanya Naim Garcia, wonderkid Manchester United, Ethan Wheatley, yang juga memiliki darah keturunan Malaysia dari pihak neneknya, ternyata menolak tawaran serupa.
Kabar ini sempat menghebohkan fanbase Setan Merah di Malaysia yang penasaran akan kebenaran berita tersebut. Sayangnya, pemain muda berbakat ini memilih untuk tidak membela tim nasional Malaysia. Situasi serupa terjadi pada Josh Brownhill. Pemain Burnley ini kabarnya belum memikirkan tawaran untuk memperkuat Malaysia. Brownhill lebih memilih fokus pada karirnya di klub Inggris tersebut daripada memikirkan kesempatan internasional bersama Harimau Malaya. Penolakan dari pemain keturunan terus berlanjut. Kali ini datang dari Ferdy Druij. Striker yang bermain di Liga Austria ini juga menolak tegas untuk mengenakan seragam kuning hitam Malaysia. Yang menarik, Druij malah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Indikasi ini terlihat dari komentarnya di salah satu unggahan Eliano Rejders yang menyapa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Spekulasi pun merebak bahwa Druij memiliki darah keturunan Indonesia. Keputusan para pemain keturunan ini untuk memilih Indonesia daripada Malaysia tentunya menjadi pukulan telak bagi FAM. Meskipun telah berupaya keras untuk merayu talenta-talenta ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Harimau Malaya belum mampu menarik minat mereka. Alhamdulillah, Shin Tae-yong bahagia, mantap. Penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat timnas Indonesia. PSSI langsung gerak cepat naturalisasi. Shin Tae-yong Dijamin bahagia. Sebab, penyerang ganas yang bermain untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard, Sjors Louis Hermsen, bersedia membela timnas Indonesia. Kepada akun Instagram pemain keturunan ID, Sjors Louis Hermsen mengaku siap menjalani semua proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya untuk menjadi warga negara Indonesia, kata Sjors Louis Hermsen, mengutip dari akun pemain keturunan ID. Jika nantinya resmi menjadi WNI, Sjors Louis Hermsen mungkin takkan langsung dimainkan di timnas Indonesia senior. Baru berusia 17 tahun, Sjors Louis Hermsen bisa diandalkan timnas Indonesia U20 lebih dulu. Meski baru 17 tahun, Sjors Louis Hermsen sudah mencatatkan debut bersama tim senior Fortuna Sittard. Ia bermain 1 menit saat Fortuna Sittard tandang ke markas Heracles Almelo di pekan pamungkas Eredivisie 2023 hingga 2024 pada 14 Mei 2024. Sjors Louis Hermsen bahkan mengalahkan pemain timnas Indonesia yang musim lalu membela Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen. Di laga Heracles versus Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen dicadangkan dari awal sampai pertandingan berakhir. Lantas, bagaimana statistik Sjors Louis Hermsen di tim junior Fortuna Sittard? Bersama Fortuna Sittard U21, ia mengemas 12 gol dan 28 assist dari 32 pertandingan musim lalu. Sementara pada musim ini, Sjors Louis Hermsen telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan. Karena itu, timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika berhasil mengamankan pemain yang memiliki kemiripan permainan dengan Kylian Mbappe ini. Menarik menanti aksi nyata PSSI. Apakah PSSI lewat bisikan Shin Tae-yong atau Indra Shafri siap mengamankan jasa penyerang yang satu ini? Alhamdulillah, ini baru mantap. Publik Vietnam paniknya bukan main. Murid kesayangan pelatih top dunia Jose Mourinho bakal gabung timnas Indonesia? Simak kabar bahagianya. Betapa paniknya media Vietnam saat mengetahui bahwa ada satu pemain Eropa yang menjadi murid kesayangan Jose Mourinho berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia. Penguatan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melalui jalur naturalisasi masih terus bergulir. Terbaru, Maes Hilgers dan Eliano Rejders menjadi pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia mulai bulan depan. Kehadiran pemain naturalisasi ini memang kerap dipandang sebagai faktor penting yang menentukan perkembangan pesat timnas Indonesia. Kini muncul lagi nama pemain Eropa yang disebut-sebut sebagai murid kesayangan Jose Mourinho. Siapakah dia? Nama pemain ini sampai membuat panik media Vietnam Soha. Walaupun belum ada kepastian apakah ia akan bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong, tulis media Vietnam Soha. Pemain tersebut kemungkinan besar akan bermain untuk timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Lanjutnya,
Sebenarnya Jayden Osterwolde sudah pernah diincar oleh PSSI sebelumnya. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20 2021, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan sempat mendekati Jayden Osterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC Twente, tulis media Vietnam Soha. Sayangnya, kala itu Jayden masih menaruh harapan dipanggil timnas Belanda yang kebetulan tak kunjung ia dapatkan. Namun saat itu, Jayden Osterwolde menolak tawaran PSSI karena masih ingin menjaga harapan bermain di timnas Belanda. 3 tahun setelah penolakan di atas, karir Jayden Osterwolde terus menanjak, tulis media Vietnam Soha. Kini Jayden Osterwolde memperkuat tim asal Turki, Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho. Media Vietnam Soha menilai bahwa Jayden Osterwolde memiliki peluang yang begitu kecil untuk bisa bermain di timnas Belanda karena sudah ada banyak pemain di posisi bertahan. Meski tampil tinggi di klub, Jayden Osterwolde masih minim peluang bermain di timnas Belanda karena tim ini punya banyak ahli bertahan kelas dunia, tulis media Vietnam Soha. Sementara itu, justru peluang Jayden Osterwolde untuk bergabung ke timnas Indonesia masih terbuka lebar. Peluang Jayden Osterwolde bermain di timnas Indonesia semakin besar karena salah satu rekan setimnya, Maes Hilgers, kini telah resmi menjadi WNI dan berhak bermain untuk timnas Indonesia, tulis media Vietnam Soha. Besar kemungkinan PSSI akan terus melakukan pendekatan dan meyakinkan Jayden Osterwolde. Artinya, bek ini kemungkinan besar akan bermain untuk timnas Indonesia dan melawan tim Vietnam dalam waktu dekat. Lanjutnya, PSSI memang top, tak sampai di Maes Hilgers dan Eliano Rejders. PSSI bakal tambah pemain naturalisasi grade A baru lagi untuk perkuat timnas Indonesia di bulan November nanti. Siapa? Naturalisasi pemain timnas Indonesia yang dilakukan oleh PSSI terbukti memberikan dampak yang positif. Dengan hadirnya pemain naturalisasi, saat ini kualitas timnas Indonesia semakin berkembang positif. Terbukti, skuad Garuda telah banyak meraih sejumlah prestasi membanggakan. Lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan salah satu contoh paling menonjol. Bahkan, saat ini timnas Indonesia sedang berjuang habis-habisan di round ketiga. Melihat keberhasilan ini, PSSI lantas semakin gencar mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat tim merah putih. Menjelang laga pertama putaran ketiga, timnas Indonesia sendiri memberikan kejutan besar dengan penampilan Martin Paes. Kiper FC Dallas tersebut diketahui menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi. Kini, sudah ada 2 nama pemain keturunan baru yang bakal ikut membela timnas Garuda, yakni Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Meski belum resmi melakukan sumpah WNI, kedua pemain ini sudah terlihat ikut dalam latihan tim Indonesia di Jakarta. Melihat datangnya 2 pemain baru, para supporter tanah air tentu menyambut dengan gembira. Namun, sepertinya timnas Indonesia akan kembali mendapatkan kabar gembira. Baru-baru ini, salah satu orang dalam PSSI, Arya Sinulinga, memberikan bocoran soal kemungkinan pemain tambahan lainnya. Selain Maes Hilgers dan Eliano Rejders, PSSI beri kode keras jika mereka akan kembali merekrut pemain keturunan baru ke timnas Indonesia. Dalam podcast di kanal YouTube Arya Sinulinga, Hamka Hamzah hadir sebagai tamu. Pada kesempatan tersebut, keduanya sempat menyinggung soal tambahan pemain keturunan baru. Legenda timnas Indonesia, Hamka Hamzah, mencoba bertanya tentang kemungkinan menambah pemain baru di posisi gelandang serang atau striker. Saya mau tanya satu, Pak. Apa ada lagi yang dinaturalisasi pemain keturunan kita, yang posisi di gelandang serang dan juga penyerang? Tanyanya Exco PSSI. Meski sempat terlihat menimang-nimang jawabannya, Arya Sinulinga pada akhirnya mengungkap satu hal luar biasa. Menurutnya kemungkinan hadirnya striker atau pemain gelandang serang bisa membantu Shin Tae-yong. Bisa aja, ungkap Arya Sinulinga. Lebih lanjut, orang dalam PSSI itu menjelaskan jika ada beberapa pemain yang proses naturalisasinya berat. Memang ada nama-nama, bisa agak berat tuh. Karena masih proses panjang itu, kita, PSSI, juga ya udahlah deh ntar dulu deh, ucap Exco PSSI. Tapi ada yang memang kita lihat, masih ada yang bisa kita ajak ngobrol.
Diskusi, 1 atau 2 kali ya, ujar Arya. Sementara, tangan kanan Erick Thohir tersebut juga menjelaskan bahwa pada bulan November 2024 mendatang pemain naturalisasi baru akan bergabung. Tapi ya, memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan, tapi bisa mengimbangi nanti, kata Exco PSSI. Paling nggak kalau dia kita proses nanti Oktober. Misalnya ada peluang seperti itu, mungkin November, ada lagi yang bisa kita mainkan lagi, pungkasnya. Sementara itu, belum diketahui siapa calon pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi PSSI pada bulan November mendatang itu. Jika boleh menduga, menurut kalian siapa? Mantap, yes, ini dia. Inilah 5 klub top Eropa yang berpotensi gaet kiper timnas Indonesia Martin Paes. Nomor 1 ada FC Barcelona. 5 klub top Eropa yang cocok menggaet kiper timnas Indonesia Martin Paes. Secara kualitas, Martin Paes layak kembali berkarier di Eropa. Statistik Martin Paes sebagai penjaga gawang dengan penyelamatan terbanyak di Major League Soccer, MLS, 2024 menunjukkan kehebatan kiper 26 tahun tersebut. Okezone menilai ada beberapa klub yang bisa memboyong Martin Paes jika melihat kualitas kiper utama mereka. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud? Kiper utama Manchester United, Andre Onana, sudah kebobolan 6 kali dari 6 pertandingan bersama Setan Merah musim ini. Namun, musim lalu, Andre Onana kebobolan 83 kali dari 51 pertandingan. Dari 51 pertandingan itu, gawang penjaga gawang asal Kamerun itu hanya 13 kali mencatatkan clean sheet. Karena itu, Martin Paes cocok menggeser Andre Onana. Ditambah pelatih Manchester United Erik ten Hag doyan mendatangkan pemain yang ada kaitannya dengan Belanda. Mike Maignan dan AC Milan mengalami penurunan performa musim ini. Dari 5 pertandingan Liga Italia 2024 hingga 2025, gawang Mike Maignan kemasukan 7 kali. Di saat performa AC Milan yang belum stabil, Mike Maignan mesti tampil lebih baik lagi ketimbang sekarang. Robert Sanchez sebenarnya tampil oke musim ini. Dari 5 pertandingan di Liga Inggris 2024 hingga 2025, gawangnya baru kebobolan 5 kali. Namun, mendatangkan Martin Paes tetap bisa dijadikan opsi bagi Chelsea. Kehadiran Martin Paes tak hanya bisa mendatangkan supporter baru dari Indonesia, tapi juga bisa sebagai upaya penghematan. Secara postur, Martin Paes yang memiliki tinggi badan mencapai 190 cm masih lebih baik ketimbang Jan Sommer, 183 cm. Otomatis, secara jangkauan Martin Paes juga lebih oke ketimbang kiper timnas Swiss tersebut. Bagaimana soal refleks? Martin Paes bisa diadu dengan ex-penjaga gawang Bayern Munich tersebut. Kiper utama Barcelona, Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera lutut dan diperkirakan absen 8 bulan sampai 1 tahun. Ketiadaan ter Stegen membuat Barcelona harus mengandalkan kiper kedua yang levelnya jauh di bawah, yakni Inaki Pena. Jika ingin mendatangkan kiper hebat dengan kualitas jempolan, manajemen Barcelona dapat mempertimbangkan Martin Paes. Berhubung kontraknya bersama FC Dallas hanya tersisa 1 tahun lagi, 31 Desember 2025, kiper 26 tahun ini bisa diboyong di angka 2 juta dolar Amerika atau setara 30,2 miliar rupiah. Gaji Martin Paes juga sangat terjangkau bagi klub sebesar Barcelona. Ex-kiper FC Utrecht ini memiliki gaji 325.000 dolar Amerika atau setara 4,9 miliar rupiah per tahun. Inilah alasan kenapa Jairo Riedewald sudah ditakdirkan untuk bela timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya ya. Pemain keturunan asal Belanda yang belakangan namanya sempat menjadi perbincangan fans Garuda, yakni Jairo Riedewald, sepertinya memang sudah ditakdirkan membela skuad timnas Indonesia. Pasalnya, 10 tahun yang lalu media Ajax Amsterdam pernah mengekspos pertemuan Jairo Riedewald dengan keluarganya asal Indonesia. Kita tahu jika pemain yang saat ini membela klub Belgia, Royal Antwerp itu tengah santer dikabarkan berpotensi menjalani proses naturalisasi menjadi seorang WNI. Ketika dirinya bermain untuk Ajax Amsterdam,
Pada tahun 2014 silam Jairo ternyata pernah mengunjungi Indonesia bersama dengan klubnya itu. Ketika itu, Ajax Amsterdam melakoni sebuah pertandingan persahabatan menghadapi Persib Bandung. Di sela-sela kunjungannya itu, Jairo menyempatkan diri untuk menyambangi keluarganya yang ada di Jakarta. Ex pemain Crystal Palace itu pun menemui keluarganya yang merupakan sepupu dari neneknya, Ronnie Markus dan istri. Menariknya, Ronnie Markus merupakan mantan pesepak bola Indonesia yang pernah memperkuat tim Maluku All Stars. Mengetahui hal tersebut, Jairo dengan pede mengatakan jika darah sepak bola memang sudah mengalir di dalam keluarganya. Beliau ini adalah saudara sepupu dari nenek saya. Tadi diberitahu ada tamu nunggu di bawah, dan ternyata benar dia memang saudara saya. Tentu saya senang bisa berjumpa, ujar Jairo Riedewald, dikutip dari kanal YouTube AFC Ajax. Terkait kemungkinan Jairo Riedewald menjadi bagian dari timnas Indonesia ternyata pernah diungkapkan juga oleh YouTuber Yusa Nugraha. Dalam salah satu video yang diunggah, Yusa Nugraha mengatakan jika dirinya mendapatkan informasi dari salah satu rekannya di Belanda, yakni Daniel Laar. Yusa mengatakan jika Laar membocorkan kabar kalau Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi. Bek kelahiran 1996 yang saat ini berusia 28 tahun itu, tercatat pernah mencicipi kasta teratas Liga Inggris bersama Crystal Palace. 7 musim merumput di Liga Premier Inggris, Jairo Riedewald harus meninggalkan Selhurst Park dengan status bebas transfer di awal musim ini. Jairo memutuskan untuk bergabung dengan klub Liga Belgia, Royal Antwerp di awal musim 2024-2025. Mengejutkan, Timnas Malaysia ajak Timnas India tanding. Ambisi kejar ranking FIFA Timnas Indonesia, Timnas Malaysia akan berhadapan melawan India di laga FIFA Matchday November mendatang. Kabar tersebut dibeberkan langsung secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, lewat laman mereka. Adapun laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2024. Sementara untuk tempat laga akan segera diumumkan setelah keputusan dari pihak Federasi Sepak Bola India, AIFF. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, hari ini memastikan bahwa skuad Harimau Malaya yang dipimpin oleh Pau Marty akan berangkat untuk laga internasional Tier 1 melawan tim India pada Selasa, 19 November 2024. Bunyi rilis resmi FAM, Rabu 25 September 2024. Pertemuan itu pun menjadi salah satu momen penting bagi skuad Harimau Malaya julukan Malaysia untuk mendongkrak ranking FIFA mereka. Saat ini tim asuhan Pau Marty itu berada di peringkat ke-132 dunia menurut data Football Ranking. Sementara itu, India unggul di posisi ke-126 dunia. Melihat dari perbedaan posisi ranking FIFA tersebut, Timnas Malaysia sejatinya diunggulkan mendulang poin banyak jika menang. Mengingat pertemuan itu juga masuk dalam kalender FIFA Matchday. Melihat hal tersebut, peluang Timnas Malaysia untuk mengejar Timnas Indonesia yang sekarang unggul di urutan ke-129 dunia pun semakin terbuka. Skuad Harimau Malaya sementara punya poin sebanyak 1117,64. Sementara tim Merah Putih mengantongi total poin 1124,17. Timnas Malaysia juga tampak percaya diri menghadapi India nantinya. Hal ini berkaca pada catatan pertemuan terakhir mereka pada 13 Oktober 2023 lalu, ketika masih diasuh oleh Kim Pan-gon. Berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Timnas Malaysia menang 4-2 dalam ajang Pesta Bola Merdeka 2023. Di laga tandang, Harimau Malaya juga punya rapor baik. Mereka mampu bermain imbang 1-1 di bawah kepimpinan pelatih Raja Gobal pada 2011 lalu. Apa kabar para bintang yang tadinya dipanggil Timnas Indonesia, tapi malah menolak mentah-mentah? Miris. Begini nasibnya sekarang. PSSI kini sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia semakin melejit usai sukses menjalankan proyek naturalisasi. Namun, ternyata ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang justru menolak ketika didekati oleh PSSI. Nasib sial harus dialami oleh beberapa pemain yang pernah menolak Garuda. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami penurunan karir sampai sulit menembus tim nasional yang diinginkan. Beruntung,
skuad Garuda berhasil mendapatkan pengganti yang lebih bagus. Dengan tim saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong semakin dekat menggapai mimpi main di Piala Dunia. Berikut beberapa pemain yang pernah menolak panggilan timnas Indonesia. Emil Audero sebelumnya digadang-gadang bakal melengkapi daftar panjang pemain naturalisasi pemain timnas Indonesia. Kiper Como 1097 itu disebut-sebut memiliki nasib kurang beruntung setelah dirinya menolak untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya sang kiper diabaikan oleh timnas Italia dan belum banyak dapat menit bermain di Como 1097. Padahal, kiper berusia 27 tahun ini merupakan incaran utama dari timnas Indonesia di awal kepemimpinan Shin Tae-yong. Bahkan, ex-kiper Juventus itu sudah didekati PSSI sejak zaman Simon McManamy. Sebelumnya, Emil lebih memilih menunggu panggilan timnas Italia karena dinilai lebih bergengsi daripada timnas Indonesia yang saat itu belum mampu bersaing di Asia. Kini, timnas Indonesia sudah menemukan kiper pengganti dengan kualitas mumpuni, yakni Martin Paes. Martin Paes tampil dengan memukau pada laga debutnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk menjadi salah satu pemain yang namanya menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Sang pemain kini tengah dikaitkan kembali akan dinaturalisasi oleh PSSI. Sebelumnya, bek klub Leeds United itu sempat menjadi incaran skuad Garuda. Namun, saat itu ia menolak dan menunggu panggilan dari timnas Belanda. Bahkan pemain 25 tahun itu juga menolak tawaran bermain di timnas Belgia dan setia menunggu panggilan skuad The Oranye. Kegagalan timnas Indonesia mendapatkan Pascal Struijk bahkan sampai diejek oleh media Vietnam. Setelah menolak timnas Indonesia, kini sang pemain justru mengalami penurunan performa. Pascal Struijk gagal membawa timnya promosi ke Premier League musim lalu. Pasalnya, Leeds United kala itu harus bertekuk lutut usai kalah dari Southampton FC di final playoff Championship. Kegagalan tersebut juga akan membuat kesempatan sang bek dilirik Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, semakin menipis. Namun, baru-baru ini Pascal Struijk dikabarkan kembali masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Di samping itu, timnas Indonesia sudah memiliki Jai Itzes yang bermain di Serie A. Jai Itzes mengaku tidak butuh waktu lama untuk bergabung dengan skuad Garuda. Jordi Weerman menjadi salah satu pemain yang juga diincar oleh PSSI. Sayangnya, pemain tersebut karirnya sekarang meredup dan bermain di Liga Indonesia. Gelandang 25 tahun ini pernah menjadi harapan besar untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Ex-pemain FC Loser ini dinilai banyak drama saat hendak dinaturalisasi oleh PSSI. Kemudian beredar rumor yang menyatakan bahwa alasan utama dari sang gelandang menolak timnas Indonesia karena ingin fokus pada karirnya di klub. Tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia datang saat Weerman sedang dalam proses perpindahan klub. Jadi momennya kurang pas. Nasib miris justru datang kepada Weerman yang saat ini hanya menjadi pemain Madura United, dan hal ini makin menyulitkannya untuk bermain untuk timnas Indonesia. Secara terang-terangan, ia mengaku menyesal dan ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Di samping itu, lini tengah timnas Indonesia semakin solid dengan adanya Tom Haye. Pemain 29 tahun ini merupakan pemain lini tengah andalan skuad Garuda saat ini. Tom Haye juga sudah membuktikan kualitasnya ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat kemampuan gemilangnya, Tom Haye menjadi incaran para klub besar di Liga Top Eropa, seperti GNK Dinamo Zagreb dan Oxford United. Namun, pemain yang dijuluki The Professor itu lebih memilih Almere City sebagai pelabuhan barunya.